Apa kabar? Baik, Menci. Mbak Lala ini nih adalah seorang wanita yang sukses as a founder dari Era Sky begitu ya. Nah, boleh sedikit cerita deh. Sebetulnya awal mulanya terlibat bergulat gitu kan? Terlibat di dunia propertian itu seperti apa, Mbak Lala? Boleh dibantu dijelaskan? Dunia properti ya. Kalau boleh dibilang, saya di dunia properti itu sedikit accident. Oh, kecelakaan Iya. Serem Tadi kan ya? ya sedikit accident. Kenapa? Karena sebelumnya saya lawyer. Pengacara, saya butuh banget. Dulu saya lawyer. Cuma karena memang setelah lahir anak kedua dengan jam kerja lawyer yang begitu padat, pulang pagi pergi pagi, akhirnya saya putuskan untuk resign. Karena biasa kerja, saya nggak tahu mau ngapain di rumah, nggak betah di rumah. Akhirnya saya lihat di sekeliling rumah saya itu di perumahan di Bekasi banyak sekali kantor property agent. Saya cari tahu kenapa begitu banyak, sepertinya memang mungkin properti ini memang sedang bagus ya. Padahal saya nggak ngerti dunia marketing, saya tidak mengerti dunia properti. Akhirnya saya cari tahu dan setelah 2 bulan saya cari tahu, saya putuskan untuk bergabung ke salah satu kantor property agent. Oke, jadi Dan itu syukurnya awalnya diterima. diterima. Iya. Berapa tahun Anda berkarir di property agent lain selain Era Sky? Sebelumnya 8 tahun, di Era Sky ini saya baru 2 tahun. Oke, as a founder. Iya. Luar biasa ya, resign langsung bikin company baru begitu. Enggak, jadi marketing dulu. Oh, jadi marketing. Tapi sekarang as a founder. Nah, berbicara tentang dunia properti agent khususnya. Nah, kan sekarang ini banyak banget nih agent-agent yang menyaksikan program ini. Boleh nggak sih sedikit di-share suka dukanya? Kalau tadi kan awal mulanya kecelakaan nih dari lawyer, ya udah deh masuk jadi agent properti. Nah, boleh di-share sebetulnya suka dukanya. Sukanya dulu deh di-share. Sukanya ya? Sukanya jadi property agent itu pertama waktunya fleksibel. Waktu fleksibel, betul-betul kita yang atur gitu ya. Bukan suka-sukanya kita ya, tapi kita yang bisa mengatur kapan, misalnya gini, saya lagi BU banget nih. Wah, saya semua klien saya survei oke, gitu ya. Ya oke, kenceng ya. Tapi kalau saatnya apalagi iklan ya, kalau lagi BU iklan, kalau bisa 1 hari pasang iklan 100. Oh, ini salah satu triknya nih, iklan. Iklan, betul. Jadi pekerjaan ini betul-betul kita yang ngatur. Nah, kita mau mendapatkan income berapa gitu ya. Kalau kita mau mendapatkan income misalnya 1 bulan mau dapat 20 juta gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, dengan 20 juta kita harus bisa menjual berapa unit rumah. Ya, itu kita bisa atur berapa banyak yang harus kita iklan, berapa banyak kita harus antar klien untuk survei. Jadi intinya enaknya tuh sukanya lebih bebas, lebih merdeka waktunya. Iya, benar. Pasti di antara suka ada duka. Coba boleh dong di-share ke kita apa sih duka dari seorang property agent? Dukanya dimarah-marahin sering. Hah? Ada juga ya? Kita ini dimarahin kan siapa ini? Dimarahin klien ya. Oh, klien bukan netizen tapi kan. Bukan netizen, itu klien. ya. Oke. Next dimarahin klien pembeli gitu ya. Iya. Terus dimarahin siapa lagi? Dimarahin klien biasanya mungkin gini ya. Kalau misalnya apalagi dulu waktu jadi agent yang masih baru, belum banyak pengalaman, belum banyak tahu, masih belajar semuanya, proses juga masih belajar, ada salah-salah ya dimarahin. Terus sekarang kalau kita sudah tahu pun sudah mengerjakan dengan benar, masih ada potensi dimarahin sama klien. Kenapa? Karena keinginan klien dengan keinginan penjual dengan keinginan pembeli itu pasti beda. Oke, benar. Membuat mereka bertemu dengan keinginan yang berbeda itu nggak gampang. Jadi sini marah, Anda di tengah-tengah. Iya, ya, betul. begitu. Bagaimana caranya agent itu pembeli marah, penjual bukan marah ya, maksudnya dia maunya A, yang penjual maunya B. Bagaimana caranya agent ini menyatukan supaya kemauan mereka itu bertemu? Jadi C begitu. Iya, Oke ya, jadi berpadu begitu. Iya. Jadi itu antara ada sukanya, ada dukanya. Ternyata memang sulitnya adalah ini pasti beberapa agent lain pun mengalaminya ya. Iya, betul. Dimarahin klien, terus juga beda antara mau harga segini, itu segini. Itu kan dukanya. Tapi ini sedikit sharing dong. Karena berdasarkan informasi yang kita dapat, Mbak Lala ini adalah salah satu agent terbaiknya. Amin. Karena tentunya juga kita kan bisa lihat ya di rumah 123 itu Mbak Lala ini verified sekali begitu. Nah, Mbak Lala boleh nggak sih dikasih tahu tips dan trik? Karena kan jual rumah tanda kutip ya.
untuk beberapa orang itu, untuk beberapa agent tuh nggak segampang yang Mbak Lala lakuin gitu kan. Ada yang susah, yang kadang sebulan malah nggak jualan. Ada nggak sih sebetulnya trik untuk biar cepet jualannya? Oke, ini bukan untuk yang baru saja, bahkan untuk saya pun saya masih belajar. Saat ini yang bisa dilakukan ya untuk tadi kita tuh sistemnya adalah tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Semakin banyak yang kita tabur, semakin banyak yang kita tuai. Contohnya salah satunya, saya nggak segan-segan beriklan. Untuk kantor saya sendiri, saya bisa beli, mungkin bisa ditanya sama rumah 1, 2, 3, saya bisa beli 1 bulan tuh bisa menghabiskan berapa banyak gitu. Kenapa? Karena saya tahu semakin kita branding, semakin kita kuat brand kita, dilihat sama orang, orang akan semakin percaya bahwa kita adalah agent yang bisa dipercaya. Nah, benar banget. Jangan sampai ini para pembeli juga nih membeli sama agent tanda kutip bodong. Sebetulnya cara ngebedain antara agent yang udah profesional, agent yang baru, atau mungkin tanda kutip tadi agent bodong. Ada nggak sih tips cara bedainnya? Cara bedain ya, saya tidak tahu bagaimana agent bodong itu sebenarnya. Sebenarnya kita juga belum pernah ketemu. Memang ada 2 tipe agent itu. Ada agent yang bergabung dengan kantor property agent, ada agent yang independen kita sebutnya ya. Agent independen itu belum tentu juga agent bodong, belum tentu. Tapi bagaimana kita tahu dia benar atau tidak gitu ya, dari cara kerjanya. Nah, jadi kalau untuk calon pembeli properti, kalau mau lihat bagaimana agent itu, pertama lihatlah berapa banyak dia beriklan, berapa banyak dia branding. Kalau dia banyak branding, artinya banyak orang yang percaya bahwa menitipkan propertinya dia kepada agent tersebut. Setelah itu nanti kan pasti akan dikomunikasikan ya, di telepon gitu ya sama calon pembeli. Dari cara mereka berkomunikasi, cara mereka untuk bertanya, needs dari klien, itu akan terlihat betul kok mana yang profesional, mana yang bodong. Nah itu dia ya, jangan sampai ketemu yang asalnya yang tidak terlalu kompeten lah gitu ya. Ada yang meskipun harus ketemu sama independen gitu ya, atau agent independen, it's okay asalkan dia benar begitu. Tadi salah satu triknya adalah melihat berapa banyak dia melakukan promosi atas produknya. Nah, berbicara tentang promosi produk atau properti yang sudah berhasil dijual sama Mbak Lala nih, atau dari Era Sky, boleh dong sedikit ceritain, pernah nggak sih menemukan properti yang bermasalah atau apa? Pastilah ya, karena dari ribuan lah properti yang dijual sama Mbak Lala. Ada nggak sih nemuin kendala gitu? Ada, dan ini masih membekas untuk saya gitu ya, dan saya juga harap pengalaman saya ini bisa jadi buat teman-teman juga jadi belajar ya. Saya pernah waktu itu menjual rumah, ternyata rumah itu bekas praktek aborsi. Praktek aborsi. Jadi rumah itu pernah sebelum dijual dia disewakan ke orang. Nah, orang itu pakai untuk praktek aborsi. Di mana tuh? Oh, saya jadi cari tahu enggak ya? Oke. Jadi saya dari situ saya belajar bahwa sebelum kita menerima listing, kita harus tanya dulu detail. Bahkan kalau bisa sekarang kan semua ada di Google ya. Betul. Cek aja di Google. Aku merinding loh, Mbak ya. Jadi ini kadang orang berpikir menjadi seorang agent tuh yang penting ya udah ngurusin surat, jual beli udah selesai. Ternyata tadi pengalaman Mbak Lala pernah menjual rumah yang pernah dijadikan tempat aborsi. Ini agak ngeri ya dari judulnya. Ada nggak sih kok finally akhirnya rumah itu terjual tuh tahunya setelah terjual, atau memang sebelumnya udah tahu kalau rumah itu tuh? Nah itu dia, makanya kita perlu cari tahu itu di awal. Harus dicari tahu di awal supaya kita walaupun ya rumah mau dimanapun, coba dicek aja deh. Ada cerita nggak tentang misalnya gitu ya, kalau kebetulan saya kemarin di Harapan Indah ya, cari aja rumah di Harapan Indah, ada cerita apa, langsung keluar semua di Google kok gitu. Langsung keluar semua. Jadi ini kalau kondisinya ini udah terjual, berarti tahunya setelah terjadi transaksi baru tahu? Kalau misalnya pun kejadian seperti itu, ya
Oh, oke. Makanya harus dicari tahu di awal. Baik. Oke, para agent, sekarang ini ada ilmu baru nih. Berarti bukan cuma masalah ngurus surat-suratnya. Kadang kan ada yang surat sengketa, ada yang surat, bahkan ada duplikat sertifikat juga kadang. Nah, ternyata bukan cuma surat-suratnya yang harus dicek, tapi apakah rumah tersebut pernah dijadikan tempat apa itu juga harus dicek. Ini menarik banget ya. Serem begitu Jangan ya. sampai kejadian lagi ya. Tapi gitu. selain itu nih, ada nggak sih kejadian lain gitu? Mungkin pernah menjual properti yang tiba-tiba suratnya ada double surat atau nah itu gimana sih cara nanganinnya? Kalau properti yang double surat saya sih belum pernah jual, belum pernah jual properti yang double suratnya. Tapi kalau ketemu properti yang double suratnya banyak. Banyak. Tapi ya saya tidak bisa berjual karena memang sebelumnya kita cek dulu bagaimana kondisi properti ini, bagaimana dokumennya. Nah, legalitasnya bagaimana. Itu banyak itu. Banyak sekali. Wah, ini sih pantes banget nih Mbak Lala dibilang profesional, semuanya detail ya. Jadi memang hanya menjual produk-produk yang aman, berkualitas, yang pastinya juga bebas sengketa. Harus verified. Harus verified. Harus gitu. verified. Jadi kita juga memang sebagai agent kan nggak bisa ya. Yang penting, waduh, karena itu tadi kita saking pengen target nyampe begitu asal jual. Ternyata memang harus dicek. Nah itu kan tapi ngomong-ngomong masalah properti atau nggak enaknya gitu. Tapi ngomongin masalah enaknya nih, ini banyak yang nggak tahu nih di luaran. Karena ngomongin masalah menjadi agent properti itu orang Indonesia tuh masih mikir kayak ya agent properti kerja bukan cita-cita gitu. Kita sharing deh, ini buat masyarakat Indonesia ngomongin masalah cuan. Cuan ya, saya seneng nih kalau ngomongin cuan seneng nih ya. Sharing dong, ini sebetulnya apakah menjadi seorang property agent ini adalah sebuah karir yang menjanjikan? Oke, gitu ya. Gini, ini cerita saya waktu saya awalnya jadi lawyer, terus saya beralih pindah menjadi property agent. Tidak sedikit dari orang-orang yang saya kenal mencibir saya. Sampai akhirnya ada beberapa juga teman yang bilang sama saya, iya dia kan sekarang cuma marketing aja gitu kan ya. Oke. Tapi dari situ itu jadi trigger buat saya. Saya juga sempat awal-awalnya saya mikirnya gini, apa iya ya profesi ini menjanjikan gitu. Sampai satu hari saya datang ke acara annual award. Di situ disebutkan gitu ya, wah peringkat 1 dari satu brand gitu ya, penghasilan dia 1 tahun 2,5 M gitu kan. Yes. Oh my God. Yes, it's true. Bahkan more than that. Ini banyak yang orang nggak tahu tuh ya kan, menjadi seorang property agent itu siapa bilang, bukan itu tahun 2010 loh. Itu 2010 Pada saat itu aja 2,5 miliar netizen tuh kan. Oke. Nah sudah dari situ saya tanya dia jual apa gitu kan. Bukan jual diri tapi kan. Jangan itu saya kebetulan aja cowok ya. Oh cowok, baik. Dia jual apa? Dia bilang dia jual gedung, dia jual gudang, dia jual ini. Dari situ mindset saya mulai berubah. Iya betul. Artinya saya bisa menjual produk yang maksudnya properti yang besar. Untuk dapatkan hasil yang besar. Yes. Nah, dari situ saya bertekad bahwa saya harus bisa berhasil di bidang ini. Entah gimana ceritanya, pasti sudah bukan kuasanya saya, kuasanya Tuhan, dikasih jalan. Luar biasa ya. Dikasih jalan. Terus di tahun kedua saya bisa menjual 1 gedung. Di tahun yang sama saya bisa menjual hotel. Oh my God. Satu hotel di Jakarta. Oh my God. Saya bilangnya apa ya? Power of mind ya. The power of mind. Itu dia ya. Jadi jangan pernah berpikir atau underestimate gitu kepada seorang agent property. Karena memang agent property ini luar biasa. Ingat, yang dijual oleh agent property itu bukan cuma rumah, tapi bisa juga seperti Mbak Lala menjual gedung, menjual hotel, gudang segala macam dijual. Saya boleh dong dijual gitu. Beda konsepnya ya. Mbak Lala, this is so amazing. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi motivasi untuk para agent-agent yang menyaksikan. Ini adalah contoh atau bukti nyata bahwa kesuksesan seorang agent itu nyata kok. Cuannya udah nggak usah ditanya. Nggak usah dibilang ya. Udah bisa bikin company sendiri, udah bisa bikin perusahaan sendiri yang tentunya juga sekarang bisa dibilang Era Sky ini adalah salah satu agent properti yang
verified sekali di Indonesia. Nah, tapi Mbak Lala, ngomong-ngomong nih, beberapa bulan kemarin, tahun ini Indonesia kan digencar sama yang namanya pandemi. Boleh sedikit cerita nggak, selama pandemi kemarin gimana tuh Gitu ya. penjualan properti? Oke. Pandemi penjualan properti pada saat awal-awal mulai PSBB bulan Maret ya, pasti semua kantor pasti akan panik, termasuk saya ya. Semua tutup. Oke, kantor saya pun tutup 2 minggu. Tapi apa yang terjadi? Ini true ya, marketing saya yang bilang ini, Bu, kalau kantor ditutup kami nggak bisa makan. Yes. Ya, itu ya. Kalau kamu keluar, kalau kamu juga tetap kerja, bahaya. Kamu juga nggak bisa makan, sama aja, Bu. Keluar juga kerja, mati-mati juga nanti katanya. Iya, kalau nggak makan juga bisa mati juga katanya. Oke, terus jadi mau bagaimana? Kami mau tetap kerja. Dia tetap mau kerja. Akhirnya tetap kantor tutup, ikut protokol kesehatan, ikut protokol pemerintah untuk protokol COVID, tetap berjalan. Dan nggak tahu gimana ceritanya. Memang Tuhan lagi kasih rezeki. Kantor saya tidak berpengaruh dengan COVID. Luar biasa, amazing ya. Dari mana? Semuanya dari online. Yes. Semuanya dari iklan dari online. Bener banget. Tidak ada yang lain. Kita lebih banyak di sana ya. Betul. 80% dari sana. 80% dari online. Iya, betul. Jadi begitu besar pengaruh portal digital ini membantu penjualan properti yang Mbak Lala jual. Nah, ini juga perlu diingatkan. Memang sebetulnya untuk jualan properti sekarang itu nggak usah repot ya. Apalagi kalau kita pernah sharing nih, dulu tuh kalau mau jual properti lewat iklan baris, aduh repot banget. Kalau di rumah 1, 2, 3 kan detail ya. Kita udah bisa masang fotonya, ada listingnya, sampai ada maps-nya. Jadi sudah pasti nyaman sekali begitu. Para agent properti gimana nih masukannya betul-betul nyes banget ini kayaknya ya. Oke, Mbak Lala, tapi ini menarik banget nih. Ini seru banget ngobrolin masalah properti. PSBB jadi tetap jalan ya. Jalan. Tetap running. Karena running. nggak, kalau jual online bisa di mana aja kan, bisa by handphone segala macam. Ya, betul. Oke, nah aku mau sedikit sharing nih. Ini juga buat para netizen, para agent-agent. Para agent-agent kan kalau tadi tipsnya salah satunya adalah berani loyal atau berani mengeluarkan budget untuk beriklan. Selain itu ada nggak sih tips dan trik lain untuk menjadi agent yang berhasil seperti Mbak Lala? Oke, improve yourself. Improve. Harus terus improve. Kenapa? Karena yang paling penting dari pekerjaan ini adalah komunikasi. Nah, itu dia. Komunikasi dan negosiasi itu sangat erat ya. Kerjaan ini yang bikin dia jadi uang, negosiasinya berhasil. Ya. Itu jadi improve. Belajar terus. Karena tidak akan ada habisnya belajar komunikasi itu. Betul, hebat sekali Mbak Lala, luar biasa, seneng banget nih aku bisa sharing banyak sekali seputaran dunia properti dengan Mbak Lala yang tentunya sudah malang melintang di dunia properti di Indonesia, dan yang pastinya juga bukan hanya malang melintang, tapi berhasil meraup kesuksesan dan meraup banyak cuan. Ya sudah, kalau begitu sekali lagi Property People, gimana nih masukan, tips dan trik yang tadi sudah di-share sama Mbak Lala, tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat gitu buat agent-agent yang menyaksikan acara kita hari ini. Nah, yang pastinya juga buat para agent jangan putus semangat ya, meskipun pandemi, contohnya Mbak Lala meskipun pandemi tetap bisa melakukan penjualan, bahkan 80% penjualannya berhasil deal melalui rumah123.com tentunya ya. Ya sudah, Mbak Lala senang banget aku bisa ngobrol langsung sama Mbak Lala, semoga ketularan suksesnya. Sekali lagi juga untuk para agent, terima kasih sudah menyaksikan acara hari ini Property People. Jangan lupa like, share, and comment ya di bawah sini nih. Oke, kalau begitu kita berdua undur pamit. Saya Enci Aditya, sampai berjumpa kembali di 123 Pro Tips. Dadah. Dadah.